傷つける者、物を壊す者、強いやつは俺を見つけるように。人も例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Manga Baku Tommy Breaker episode yang ke-70-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada video hari ini, maka nantinya kita pun akan diperlihatkan mengenai jalannya pertarungan lengkap dari Togamejo melawan Tsuji Hashirao mulai dari awal sampai dengan selesai. Di mana secara garis besar, beginilah penjelasan dari ceritanya. Sederhananya, tepat pada halaman yang pertama ini, Tsuji yang nampak sangat kebingungan setelah melihat kemampuan dari Togamejo, akhirnya langsung berkata seperti ini kepadanya. Kenapa aku tidak bisa menghentikan serangan dari orang itu? Dan kenapa kekuatan dari orang itu sangatlah luar biasa besar? Pertama, ketika aku mencoba untuk bisa menahan serangannya, dan juga mencoba untuk bisa membanting badannya itu, maka aku pun selalu gagal untuk bisa melakukan hal itu. Kedua, ketika aku sudah mulai menendang dan juga membuat tubuh dari Togame menjadi terpental, tapi ternyata dia pun masih bisa kembali lagi, namun dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sekarang sampai merasa bahwa kekuatan tabrakan dari orang itu sama saja seperti kekuatan tabrakan dari sebuah truk. Mengingat di dalam setiap tabrakannya, tubuhku pun langsung berhasil dibuat menjadi kram, dan aku pun sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bisa bernafas. Nah, setelah Tsuji Hashirao sudah selesai mengucapkan semua kalimat itu, maka tanpa menunggu lama, Togame pun akhirnya kini langsung bergerak untuk dapat merubah serangannya dengan cara melepaskan pelukannya itu dari tubuh Tsuji Hashirao. Lalu, dia pun langsung memegang leher dari Tsuji sambil mendorong tubuh dari Tsuji menuju ke arah belakangnya dengan niat untuk bisa menjatuhkan tubuh dari Tsuji Hashirao menuju ke arah yang berlawanan. Akibatnya, keseimbangan dari Tsuji tentu saja sekarang langsung menjadi goyah. Hingga pada akhirnya, tubuh dari Tsuji sekarang langsung menjadi terjatuh dan dia pun sama sekali tidak bisa menahannya. Wow, menarik banget ya. Siapa sangka jika kekuatan dari Togamejo ketika dirinya sudah bertarung dengan serius sangatlah luar biasa gila. Karena di dalam praktiknya, Tsuji pun sama sekali tidak bisa menghentikan semua serangan dari Togame barusan. Sampai pada akhirnya, justru malah tubuh dari Tsuji lah yang sekarang langsung berhasil dibanting menuju ke arah aspal. Tidak hanya itu, karena masih pada kesempatan yang sama ini, Togame yang sekarang sudah berhasil menjatuhkan tubuh dari Tsuji tentu saja tidak bisa tinggal diam. Mengingat di dalam praktiknya, Togame pun langsung menyambung combo dari serangannya tersebut dengan cara mengangkat kakinya dengan sangat tinggi. Lalu, dia pun segera berusaha untuk dapat menginjak kepala dari Tsuji menggunakan pijakan dari kaki kanannya yang saat itu masih menggunakan sendal kayunya. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, Tsuji pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di dalam panel ini, Tsuji pun segera mencoba untuk bisa menghindarinya dengan cara menarik tubuhnya menuju ke arah depan, sambil mencoba untuk dapat melepaskan kemejanya itu supaya dirinya bisa bergerak lebih bebas. Akibatnya, serangan kedua dari Togame tersebut akhirnya sekarang berhasil digagalkan. Serta Tsuji pun langsung mencoba untuk bisa mundur demi dapat menjaga jarak dari dirinya dan juga demi dapat bertahan dari serangan Togame yang berikutnya. Namun, ketika Tsuji saat ini sudah bersiap untuk dapat bertarung kembali, maka tiba-tiba saja sebuah hal yang sangatlah menarik sekarang justru malah terjadi kepada Togame. Mengingat pada kesempatan ini, Togame pun dengan sangat santai akhirnya langsung menjadi bersin dan juga langsung mengelap hidungnya sambil berkata seperti ini kepada Tsuji. Malam ini dingin sekali, aku pun sampai masuk angin dan juga aku pun sampai menjadi flu. Tapi tenang saja, mulai dari sini aku akan bertarung dengan lebih cepat. Jadi, aku tidak akan berhenti lagi dan juga aku tidak akan memberikan waktu bagimu untuk bisa beristirahat. Melihat dan mendengar ucapan itu dari Togamejo, Tsuji pun tentu saja langsung menjadi terkejut. Sampai pada halaman yang berikutnya, Tsuji pun sambil tersenyum langsung berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Sialan, sejak tadi ternyata dirinya hanya bercanda. Padahal jika dia mau, dia bisa saja mengalahkanku dengan teknik serangannya yang sebelumnya. Tapi faktanya, dia malah berhenti di tengah jalan karena dirinya sempat bersin lebih dulu. Tidak hanya itu, karena masih di dalam satu panel yang sama ini, Tsuji pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Di dalam hal kekuatan dan juga di dalam hal kecepatan, aku masih bisa bersaing dengan dirinya. Karena aku masih sangat percaya diri
bahwa aku bisa mengalahkan orang itu. Tapi masalahnya, stamina dari Togamejo sama sekali tidak terbatas. Karena walaupun terus mengeluarkan teknik tabrakannya itu dengan menggunakan kekuatan penuhnya, namun faktanya Togame tidak terlihat kelelahan dan juga dia pun masih nampak sangat sehat. Yang artinya, jika pertarungan dari kita terus berlangsung seperti ini, maka sudah jelas akulah yang akan kalah duluan. Oleh karena itu, maka mulai dari sekarang, aku pun harus mencoba untuk dapat menyerang tubuhnya lebih dulu, supaya pertarungan dari kita berdua bisa segera berakhir. Nah, di momen inilah Suji pun langsung melakukan sebuah analisa mengenai teknik seperti apakah yang nantinya bisa dia gunakan untuk dapat mengalahkan Togamejo. Di mana di dalam hatinya, Suji pun sempat berpikir seperti ini, bahwa setelah Togamejo menggunakan teknik yang sama berkali-kali, maka secara tidak langsung Suji pun sekarang jadi bisa membaca, yaitu kapankah waktu yang tepat untuk dapat menghentikan serangan dari Togame, serta bagaimana caranya dia bisa memberikan perlawanan baliknya. Namun, ketika Suji sedang berpikir seperti itu, maka tanpa pikir panjang, Togame pun kembali mencoba untuk dapat menyerang tubuh dari Suji Hashirao dengan menggunakan gerakan seperti ini, yaitu dengan cara melemparkan kedua sendal kayunya itu tepat menuju ke arah kepala dari Suji Hashirao. Walaupun pada dasarnya, serangan dadakan dari Togame barusan masih mampu dihindari dengan sangat mudah oleh Suji Hashirao, tapi sepertinya combo serangan dari Togame itu masih belum selesai sampai di sini. Mengingat di dalam panel yang berikutnya, Togame yang saat itu sedang berlari, akhirnya kini tiba-tiba saja langsung muncul tepat dari arah bawahnya menggunakan gerakan yang sedikit menunduk. Lalu ketika dirinya sudah mulai dekat, maka Togame pun kembali mencoba untuk dapat menangkap tubuh dari Suji lagi menggunakan tadi gerakan judonya. Menyaksikan kejadian itu di depan matanya, Suji pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Sampai dengan gerakan sebagai berikut, Suji pun segera menendang bagian kepala dari Togamejo dengan menggunakan kekuatan penuhnya itu. Sehingga tubuh dari Togamejo kini seketika langsung menjadi terpental. Serta sebuah serangan dari Togame barusan akhirnya berhasil dihentikan. Di momen inilah, Suji pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hingga tanpa menunggu lama, Suji pun segera menyambung combo dari serangan pertamanya itu dengan menggunakan gerakan yang keduanya, yaitu dengan cara melakukan gerakan bantingan sama seperti gerakan Smackdown. Di mana di dalam praktiknya, Suji pun langsung menangkap tubuh dari Togame dan juga mengunci pergerakannya di udara. Lalu, Suji pun segera menghantamkan tangan kirinya itu tepat menuju ke arah punggung dari Togame dengan sekuat tenaganya sambil berkata seperti ini kepada Togamejo. "Woi, sialan, kau pikir siapakah yang sekarang sedang menjadi lawanmu? Di dalam hal pertahanan, Banjo adalah yang terhebat di dalam kelompok Noroshi. Sedangkan di dalam hal kekuatan, serangan dari diriku adalah yang terkuat di antara para Noroshi lainnya. Oleh karena itu, terimalah serangan dariku ini dan jangan pernah mencoba untuk bisa bangun lagi." Nah, akibat serangan dari Suji barusan, tubuh dari Togamejo akhirnya seketika langsung menjadi terbanting menuju ke arah aspal dengan sangat kencang sekali. Sehingga Togame pun langsung mengeluarkan darah dari mulutnya dan dia pun jadi tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Disinilah combo serangan yang ketiga alias combo serangan yang terakhir dari Suji akhirnya langsung dikeluarkan. Di mana pada halaman itu, Suji pun segera mencoba untuk dapat mengakhiri pertarungannya itu melawan Togamejo dengan cara menginjak kepala dari Togame dengan menggunakan kekuatan dari kaki kanannya. Namun sepertinya justru malah Sujilah yang sekarang harus kembali dibuat menjadi kecewa. Karena faktanya daya tahan tubuh dari Togame sangatlah luar biasa besar. Ditambah stamina dari seorang Togame sama sekali tidak ada habisnya. Mengingat pada kesempatan tersebut, Togame pun ternyata masih bisa menghindari sebuah serangan dari Suji Hashirao barusan dengan cara melakukan bela diri capoeira. Di mana di dalam praktiknya, Togame pun langsung melakukan sebuah gerakan sama seperti pada gambar itu, yaitu gerakan tendangan berputar ketika dirinya masih berada di aspal. Lalu dengan cepat, Togame pun segera menendang kaki bagian belakang dari Suji, sehingga tubuh dari Suji sekarang langsung menjadi goyah, serta dia pun seketika langsung menjadi terjatuh. Tapi, sesaat sebelum tubuh dari Suji bisa terjatuh sepenuhnya, maka Togame pun langsung bergerak lebih dulu untuk dapat mengunci tubuh dari Uji dengan menggunakan kedua kakinya. Sehingga Suji pun sekarang menjadi tidak bisa bergerak, serta dia pun jadi tidak bisa kabur lagi.
Di momen inilah, Suji pun akhirnya seketika langsung menjadi sadar bahwa perbedaan kekuatan dari mereka berdua sangatlah luar biasa besar. Karena ketika dirinya sudah dikunci, maka Suji pun sudah tidak mampu melawannya lagi, serta dia pun juga tidak memiliki tenaga tersisa untuk dapat melepaskan dirinya sendiri. Bahkan pada satu panel ini, kita pun juga bisa melihat sama-sama bahwa Suji sangat kesulitan sekali untuk bisa bernafas. Lalu di tengah ketegangan itu, dia pun langsung bertanya seperti ini menuju kepada Togamejo. Sialan, meskipun dirimu sangat kuat, dan juga meskipun sisi Toren adalah kelompok yang sangat disegani, tapi kenapa dirimu malah bersedia untuk dapat membantu bocah itu? Atau dalam tanda kurung, kenapa Togame mau membantu Sakura Haruka? Padahal menurut Suji Asurao, Sakura jauh lebih lemah daripada Togamejo. Mendengar pertanyaan itu dari Suji, Togame pun kini seketika langsung membalasnya. Dengar, aku berhutang budi kepada Sakura. Ditambah, Sakura adalah temanku. Jadi, sangatlah wajar sekali jika sekarang aku datang untuk bisa membantu dirinya. Lagi pula, dirimu sekarang salah besar. Karena setelah aku bertemu dengan Sakura, dan juga setelah aku bisa bertarung melawannya, maka secara tidak langsung, aku pun akhirnya sekarang bisa sadar bahwa kemampuan bela diri atau kemampuan bertarung saja sama sekali tidak cukup untuk dapat membuat diriku bisa menjadi yang terkuat. Selain itu, potensi dari Sakura Haruka jauh lebih besar daripada yang selama ini sudah kita kira. Yang artinya, di dalam hal kekuatan, sebenarnya Sakura jauh lebih hebat daripada aku. Alias, Sakura jauh lebih kuat daripada aku. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.